Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. KMP Rodita yang membawa 137 penumpang kandas di perairan timur Pelabuhan Padang Bay pada Selasa malam. Stok vaksin terbatas. Vaksinasi rabies di Kabupaten Bangli hanya menjangkau setengah populasi anjing yang ada. Kabupaten Badung masih menyimpan banyak objek wisata yang belum ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya Pantai Tegalwangi, Jimbaran. Dalam pleno rekapitulasi serta apabila terdapat yang tidak sesuai dari Bawaslu dan pimpinan KPU Jemberana Rabu menetapkan daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT di tingkat Kabupaten Jemberana, Bali untuk pemilu 2024. Rapat pleno dilangsungkan di salah satu hotel di Jemberana dan dihadiri Ketua KPU dan sejumlah anggota. Dari hasil rekapitulasi ditetapkan, DPT pemilu tetap berjumlah 243.796 pemilih. Terdiri dari 120.393 pemilih laki-laki dan 123.401 perempuan yang tersebar di 51 desa dan kelurahan. Sementara itu, tempat pemungutan suara di Kabupaten Jemberana berjumlah 898 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. Sudah menetapkan daftar pemilih tetap karena memang proses ini panjang ya, dari turunnya DP4 sampai kita tetapkan ada beberapa proses yang harus kita lewati, baik itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang sampai saat ini kita tetapkan. Daftar pemilih tetap ini kita sudah pastikan untuk di Jemberana dan terutama di Provinsi Bali itu sudah tidak ada kegandaan sama sekali, zero. Itu harapan kita, sehingga hari ini kita tetapkan di 51 desa dan kelurahan sebanyak 898 TPS di 5 kecamatan dan dengan daftar pemilih tetap itu 243.796 itu yang kita tetapkan. ada pengurangan dari dan seterusnya. Dengan penetapan DPT, KPU akan melaksanakan tahapan berikutnya untuk memastikan kelancaran pemilih di Kabupaten Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Ternak ayam kampung petelur merupakan usaha menjanjikan di Kabupaten Badung karena telurnya banyak dibeli warga. Usaha ini diperkirakan masih bisa berkembang dan menjadi penopang sektor ekonomi mikro di Bali. Sehingga tidak ada salahnya peluang ini bisa dimanfaatkan warga yang ingin berwira swasta. Saat ini di Desa Abian Semal, Banjar Keraman, banyak peternak ayam kampung petelur. Mereka menjual 2 jenis telur, yakni telur untuk ditetas dan telur ayam kampung untuk dikonsumsi. Kebetulan kita di sini memproduksi 2 jenis telur, yaitu telur ayam kampung untuk dikonsumsi dan telur ayam kampung untuk kita sebagai tetasan untuk memproduksi DOC, bibit. Malah permintaan untuk telur ayam kampung yang dikonsumsi ini setiap hari permintaannya. Cuma kita masih skalanya kecil ya, dibagi-bagilah supaya semuanya dapat. Kalau per kerat isinya 30 butir. Ya, kita jual untuk telur konsumsi per keratnya seharga 60.000. Jadi per butirnya cuma Rp20.000. Kalau 20 kerat itu kita hitungannya per butirnya ini kan sudah 600 butir. Ayam paling enggak ini 1.000 ekor. Persentase untuk ayam kampung ini 50% daya telurnya. Daerah yang paling banyak yang menyerap untuk telur ayam kampung Badung, Gianyar, dan Tabanan. Tidak menutup kemungkinan dan pasar sudah mulai. Dari 1.000 ekor ayam kampung mampu menghasilkan 20 kerat telur per hari atau 600 kerat telur per bulan.
Harga satu kerat Rp60.000. Telur ayam kampung ini tidak hanya dijual di pasar di Kabupaten Badung, namun juga Tabanan, Kota Denpasar, hingga ke Kabupaten Gianyar dan sekitarnya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Warga di Badung, Bali ternyata tidak hanya gemar mengkonsumsi ayam kampung, namun juga dikurbankan dalam upacara suci atau upakara pecaruan. Bulu dan daging ayam kampung dipercaya bisa menetralisir energi negatif di alam semesta. Sehingga saat upakara pecaruan, ayam kampung salah satu bagian yang penting. Bagi peternak ayam di kampung di Banjar Keraman, Desa Abian Semal, tentu ini menguntungkan karena permintaan ayam caru relatif tinggi. Mereka mengaku bisa mendapat pesanan dari seluruh kabupaten di Bali, paling banyak dari Badung dan Kabupaten Gianyar. Prospek ke depan untuk ayam caru benar-benar menjanjikan. Benar-benar bagus, karena setiap hari permintaannya semakin bertambah. Berapa Pak per hari Pak? Kalau kita di sini sediakan 300 sampai 500 per hari itu habis. Itu sudah pelanggan Pak yang amin? Sudah pelanggan, yang partai besar, partai eceran juga kita layani, semuanya kita layani. Retailnya juga. Untuk keperluan caru Banten, arahnya kebanyakan, dan di samping itu kita juga menyediakan untuk daging ayam kampung. Kalau boleh tahu ini pelanggan heterogeninya dari mana Pak sebagian besar? Seluruh Bali. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Yang paling banyak untuk penjualan itu daerah Gianyar dan Badung. Kalau bulan-bulan yang paling ramai bulan apa Pak? Kalau bulan yang paling ramai itu mendekati Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi. Berapa itu permintaan bisa mencapai? Waduh, kalau itu kita sediakan 5.000 sampai 10.000 pun habis. Habis ya Pak? Karena kebutuhan di situ benar-benar banyak. Karena hampir setiap rumah itu membuat caru. Per hari peternak ayam caru bisa menjual 300 hingga 500 ekor ayam. Permintaan paling tinggi biasanya menjelang Hari Raya Nyepi bisa mencapai 5 hingga 10.000 ekor ayam. Untuk memenuhi permintaan, peternak ayam caru langsung menetaskan 400 ekor ayam untuk menghasilkan 500 butir telur. Telur kemudian dimasukkan ke mesin khusus penetasan telur. Ini untuk kalau di Bali itu untuk istilahnya upakara untuk mencaru. Emang di sini ayamnya lengkap sekali. Ada yang pokoknya segala pilihan itu pas itu bagi saya. Jadi setiap mencari kebutuhan untuk upakara caru Banten ini pasti Bapak nyari ke sini ya Pak ya? Iya. Harga ayam caru ditentukan dari warna, rata-rata kisaran Rp20 hingga Rp40.000 per ekor. Namun ketika ada upacara besar seperti Nyepi, harga ayam caru bisa melonjak tinggi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.